Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajrul Ramadan, NPM 1857051003. Di sini saya dari kelas B. Saya akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester Desain dan Analisis Algoritma. Saya mengerjakan kode soal A karena saya NPM ganjil. Jadi ngerjainnya kode soal yang A. Nomor 1 ini urutkan fungsi berikut dari yang kompleksitas terkecil sampai terbesar. Jawabannya ini n log n, akar n pangkat 3, dan n seru. Jadi dari yang paling kecil ke terbesar itu berarti kalau paling kecil dia paling efektif dan paling besar itu paling tidak efektif. Nomor 2, berapa kompleksitas dari potongan kode ini? Nah, ini kan looping ya kan, looping while. Jadi di dalam si while-nya ini atau dalam looping ini pasti berjalan lebih dari satu kali sesuai dengan kondisinya ya kan. Di sini kan i-nya sama dengan n. Sini i sama dengan n. Kemudian kita coba nih. Saat while pertama, i-nya kan berubah nih karena dibagi 2. I sama dengan i per 2. Jadi while pertama, i-nya itu akan berubah menjadi n per 2. Awalnya n jadi n per 2. Kemudian kalau kita masuk ke while kedua lagi, i-nya akan berubah lagi jadi n per 2 pangkat 2. Kalau masuk while ketiga, i-nya berubah lagi jadi n per 2 pangkat 3. Dan seterusnya. Jadi kita dapat kesimpulan dari tiga data ini bahwa i-nya itu akan terus berubah dengan pola n per 2 pangkat k, di mana k-nya itu merupakan bilangan real yang lebih dari sama dengan 1. Kemudian kita dapat asumsikan bahwa fungsi ini kan akan berhenti pada saat i-nya ini tidak lebih dari 0 atau i-nya kurang dari 1 ya kan. Kemudian tadi kita dapat i-nya itu kan n per 2 pangkat k. Kita masukin n per 2 pangkat k kurang dari 1. Terus kita ubah jadi persamaan karena itu cara pengerjaan persamaan yang menggunakan garis bilangan. Tapi bedanya kita tidak menggunakan garis bilangan di sini. Jadi n per 2 pangkat k sama dengan 1. Kali silang n sama dengan 2 pangkat k. Nah, kita nyari k-nya kan. Untuk nyari k, kita gunakan logaritma. Jadi k sama dengan 2 log n. Nah, dari k sama dengan 2 log n, kita dapat kompleksitasnya yaitu big O 2 log n, atau basis 2-nya ini bisa kita abaikan menjadi big O log n. Jadi kompleksitasnya itu big O log n. Nomor 3, ini soal logaritma santuy. Diketahui log 3 sama dengan x dan log 2 sama dengan y. Maka log 12 sama dengan. Dan di sini kan kita dapat ada dua dua yang diketahui lah ya, log 3 sama log 2. Nah, log 12. Nah, kita menggunakan sifat logaritma yaitu log x dikali y sama dengan log x plus log y, dengan syarat basisnya harus sama. Nah, ini kan basisnya sama nih, ini juga sama, jadi kita tinggal ubah aja ini. 12 dibagi 3, 4 kan sisanya, terus 4 bagi 2, 2. Jadi log 3 dikali 2 dikali 2. Kita gunakan sifat tadi, log 3 ditambah log 2 ditambah log 2. Log 3 log 2 diketahui, jadi hasil akhirnya dapat x plus 2y. Lanjut. Nomor 4, tentukan kompleksitas fungsi rekursif di bawah ini. Ini fungsi rekursifnya. Jadi jawabannya ini. Pertama itu kita coba misalkan rekurnya 3,4 ya. Misal kita coba masukin rekur 3,4. Nah, si fungsi ini akan berjalan seperti ini, seperti pohon rekursif ini. Jadi pertama rekur 3,4, dia masuk sini kan, masuknya ke sini, rekur lagi, jadi 7,3 karena x tambah y, dan ini kurang 1. Masuk sini lagi karena masih belum memenuhi yang ini kan, berarti masuk yang ini lagi,
10,2, masuk sini lagi 12,1, dan masuk sini lagi 13,0. Nah, pas 13,0 ini kan y-nya udah memenuhi nih, jadi langsung return x, berarti 13 ya kan. Nah, berarti dari pohon ini ya kan, kita dapat mengetahui bahwa fungsi rekur ini akan berjalan sebanyak y plus 1 kali sesuai y-nya. Jadi kalau y-nya 4, dia akan berjalan sebanyak 5 kali. Atau kalau y-nya sama dengan n, dia akan berjalan sebanyak n plus 1 kali. Ini kan. Terus si return x ini dia akan tetap berjalan sebanyak 1 kali. Karena kan dia cuma dipanggil sekali doang saat y-nya sama dengan 0. Kalau y-nya nggak sama dengan 0, kan dia nggak bakal dipanggil. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kompleksitas algoritma ini adalah n plus 1 ditambah 1. Jadinya n plus 2. Dengan menggunakan big O, maka kompleksitasnya didapatkan big O dalam kurung n. Oke? Oke. Lanjut nomor 5, berapa output dari rekur 3,4? Tadi kan ini ada nih. Jadi outputnya adalah 13 ini. Tinggal di tracing aja ini. Jadi kan kalau kita masukin 3,4, ini nggak terpenuhi, dia masuk ke rekur ini 3 tambah 4 ya kan 7. Terus ini berubah jadi 3. Terus masuk sini lagi, belum terpenuhi lagi yang ini 7 tambah berarti 3, 10 kan nih. Ini 10, ini 2. Masuk sini lagi, ini belum terpenuhi lagi, jadi ini sini lagi 10 tambah 2, 12. Ini 1 ya kan, ini 12 dan 1. Terus rekur 12,1, masih belum masuk sini, masuk bawah lagi 12 tambah 1, 13. Ini 0. Masuk sini lagi, nah ini y-nya terpenuhi, berarti return x, berarti x-nya adalah 13. Outputnya 13. Lanjut ke yang SI. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 dan seterusnya sampai 2 n min 1 sama dengan n kuadrat untuk n bilangan buat positif. Tadi soal A-nya, terus soal B-nya 5 pangkat n min 1 habis dibagi 4 untuk n positif juga. Nah, ini jawabannya nih. Jadi yang nomor 1 kan tadi 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus titik plus 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Jadi ini ada 3 langkah, sebenarnya 2 langkah juga bisa dipersingkat. Sini saya menggunakan 3 langkah maksudnya. Langkah pertama ini kita cek dulu untuk n sama dengan bilangan dasar, dimana bilangan dasar di sini adalah bilangan bulat positif, adalah benar. Sini saya coba ambil n-nya 1 aja biar mudah. Jadi n sama dengan 1 itu harus benar. Kita coba masukin 2 dikali n 1 berarti 2 dikali 1 dikurang 1 kan 1. Terus ini n kuadrat 1 kuadrat 1 kuadrat 1 berarti 1 sama dengan 1. Benar kan? Berarti benar. Langkah pertama itu benar. Kita lanjut ke langkah kedua. Kita misalkan si n ini sama dengan k. Jadi ini kan tadi rumusnya nih. Rumusnya soal yang awal. Ini kan 2n min 1, ini n kuadrat. Kita ganti n-nya jadi k. Jadi 2k min 1 sama dengan k kuadrat. Udah, langkah 2 gitu doang. Easy langkah 2 ya. Nah, langkah ketiga ini kita buktikan bahwa n sama dengan k plus 1 itu benar. Jadi di sini kan tadi kan 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus titik 2k min 1 sama dengan k kuadrat kan. Di sini kita tambah lagi. Jadi ada k-nya k plus 1. Jadi ya 2k min 1 plus 2k plus 1. 2k plus 1 ini dari sini. Ini k-nya diganti dalam kurung k plus 1. Jadi dapat 2k plus 1. Terus sini juga diganti k-nya k plus 1. Jadi k plus 1 kuadrat. Terus kita buktiin nih. Cara buktiinnya kita dari ini tadi, dari yang misalkan n sama dengan k, kita tambahin masing-masing masing-masing ruasnya dengan k plus 1.
Atau mudahnya dengan rumus Sn plus U K plus 1 sama dengan S K plus 1. Jadi kan rumus mudahnya gitu. Jadi Sn yang awal ini, yang ini biarin aja ya pembuktiannya. Jadi yang kita yang urus tuh bagian kanannya, bagian kirinya kita biarin aja. Jadi kan rumusnya Sn awal tadi, ini berarti Sn ini K kuadrat tambah U K plus 1 sama dengan S K plus 1. Nah, jadi ini kan Sn, ini U K plus 1 nya 2K plus 1. Jadi K kuadrat plus 2K plus 1. Kita sederhanain, jadi K kuadrat jadi K plus 1 kuadrat sama kan sama yang ini. Jadi terbukti bahwa yang nomor 1A ini rumusnya benar. Terus yang B, 5 pangkat N-1 habis dibagi 4. Sama kayak tadi, langkah pertama kita buktikan bilangan dasarnya benar. Misalkan N sama dengan 1 itu harus benar. Jadi 5 pangkat 1 min 1 sama dengan 4. 4 habis dibagi 4. Berarti benar kan? Benar. Nah, kedua sama, ganti N sama dengan K. Langkah ketiganya, sama juga masih buktikan bahwa N sama dengan K plus 1 benar. Tapi yang berbeda adalah pembuktiannya, cara pembuktiannya. Kalau yang tadi kan kita pakai rumus si Sn sama dengan U N plus 1 sama dengan S N plus 1 kan. Ada rumusnya gitu kan. Yang ini beda, ini nggak ada rumusnya. Jadi kita bermain manipulasi gitu. Kita buktikan bahwa 5K plus 1 min 1 ini habis dibagi 4. Kan 5 pangkat K plus 1 min 1 kan. Nah, ini yang polinom ini bisa dengan menggunakan sifat polinom bisa dipecah. Jadi 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat K, ya kan? Min 1. Terus kita ubah 5 pangkat K ini jadi 5 pangkat K min 1. Tapi dengan syarat tidak mengubah bentuk atau nilai asli dari si bukan bilangan, apa namanya nih? Dari si aljabar ini. Jadi kan kita ubah jadi 5K min 1, tapi di sini jadi tambah 5. Karena kan kalau kita kaliin 5 dikali 5 pangkat K, 5 kali 5 pangkat K ya kan. Terus 5 dikali min 1 min 5 kan. Nah, sedangkan bentuk awalnya kayak gini. Nah, biar bentuk sama kayak bentuk awalnya, kita tambahin 5 di sini. Nah, ya kan. Jadi kalau dikaliin min 5 plus 5 tetap 0 kan jadi hasilnya. Jadi nggak ngaruh. Min 1 tetap. Jadi 5 dikali 5 pangkat K min 1 plus 4. Nah, tadi kan 5 dikali 5 pangkat K min 1 tuh habis dibagi 4 karena yang langkah 2 tadi N sama dengan K itu habis dibagi 4. Jadi 5 pangkat K min 1 habis dibagi 4. Jadi ini pasti benar. Dan yang 4-nya ini habis dibagi 4-nya, iyalah. 4 habis dibagi 4. Jadi terbukti bahwa 1B ini benar rumus matematikanya. Nomor 2, apakah benar bahwa N plus A dalam kurung pangkat B, apakah benar bahwa dalam kurung N plus A tutup kurung pangkat B, theta dalam kurung N pangkat B, apakah benar bahwa dalam kurung N plus A pangkat B sama dengan theta dalam kurung N pangkat B? Buktikan. Nah, di sini karena theta ini merupakan average bound, berarti di tengah-tengah, kita harus nyari batas bawah sama batas atasnya dulu. Nah, batas bawahnya ini sama batas atas kita bebas carinya gimana, kita coba-coba. Yang penting pertidaksamaan ini harus benar. Jadi sini saya dapat batas bawahnya N pangkat B kurang dari sama dengan N plus A pangkat B yang tadi ini. Terus batas atasnya kurang dari sama dengan 2N plus A pangkat B. Untuk N-nya lebih dari sama dengan 1, B lebih dari sama dengan 1, dan A lebih dari sama dengan 1. Nah, untuk membuktikan bahwa rumus ini atau pertidaksamaan ini benar, kita coba nih N1, B1, A1.
kita masukin, jadi dapat 2 lebih dari sama dengan 1 dan 2 kurang dari sama dengan 3. Benar kan? Benar. Berarti pertidaksamaan di atas tadi benar. Nah, dari pertidaksamaan ini tadi kita jabarin sehingga dapat n pangkat b kurang dari, sehingga dapat n pangkat b plus titik-titik, ini titik-titik ini karena kita nggak tahu tengahnya ini berapa karena pangkatnya b, plus a pangkat b lebih dari sama dengan n pangkat b dan kurang dari sama dengan 2n pangkat b plus titik-titik plus a pangkat b. Nah, ini gn-nya ini nih, kita dapat gn-nya n pangkat b. Ini 2-nya bisa kita hilangkan karena konstanta dapat diabaikan untuk kompleksitas. Jadi didapatkan rumusnya itu kan theta g dalam kurung n kan. Jadi kita dapat theta n pangkat b. Jadi bahwa benar si rumus dalam kurung n plus a pangkat b ini sama dengan theta dalam kurung n pangkat b. Terus nomor 3 nih, berapakah kompleksitas fungsi rekursif ini? Buktikan lebih dari bla bla bla. Jawabannya ini. Jadi kan tadi kan soalnya t dalam kurung n sama dengan 4t dalam kurung n per 2 plus n kuadrat. Sesuai dengan apa nih? Nah, ini master teorema master. A-nya itu 4 yang ini, B-nya itu 2 yang ini, dan Fn-nya itu n kuadrat yang ini. Sehingga didapatkan n kuadrat sama dengan n 2 log 4. N kuadrat sama dengan n kuadrat. Jadi dapatkan n kuadratnya adalah big O n kuadrat. Nah, berdasarkan kasus kedua dari teorema master yang udah saya baca tadi, didapatkan nilai Tn-nya itu theta n 2 log 4 log n. Kita sederhanakan menjadi theta n kuadrat log n. Terus jadi hasil kompleksitas fungsi tersebut itu theta n kuadrat log n. Kita lanjut nomor 4. Berapakah profit maksimal dari persoalan rasional knapsack yang memiliki kapasitas maksimal 30? Ini itunya, datanya. Sini jawabannya nih. Jadi ada 3 strategi atau 3 metode dalam knapsack ini. Yang pertama, decreasing order of profit. Jadi ini kita pertama-tama urutin dulu dari profit yang terbesar ke terkecil. Jadi urutan 1, 2, 3, 4. Ini kan profit 1, 2, 3, 4 ya kan. Terus kita buat solusi visible-nya, yaitu kita mau ngambil seberapa nih barangnya gitu. Jadi saya yang di decreasing order of profit ini saya ambil 1, 0, 0, 0. Jadi yang objek pertama saya ambil full, yang sisanya nggak diambil. Yang ngambil lah kayak harus berurutan gitu ya. Jadi dapat profitnya itu 90 dan berat maksimalnya atau berat yang diambilnya 30. Terus yang strategi kedua atau metode kedua itu increasing order of weight. Jadi kita urutin dulu dari yang terringan sampai terberat, sehingga urutan itu 4, 3, 2, 1 ya kan. Terus solusi visible-nya itu dengan urutan objek 4, 3, 2, 1 itu 1, 1, 1 per 3. Jadi objek keempat saya ambil semua, 3 ambil semua, 2 ambil semua, tapi yang objek pertama saya ngambil hanya sepertiganya. Jadi dengan itu profitnya dapat 99 dan beratnya yang di bawah itu 29. Kemudian yang ketiga itu decreasing order of profit per weight. Jadi PI per WI atau profit per berat, cari dulu nih kayak gini. Kita urutin dulu PI per WI nya dari terberat sampai terringan atau terbesar sampai terkecil. Jadi urutan itu 2, 1, 4, 3, misalnya nih, atau urutannya 2, 1, 4, dan 3. Ini salah, ini tipu.
Jadi saya ambil nomor 2 itu saya ambil semua, nomor 2 saya ambil semua, nomor 1 saya ambil 4/10-nya aja, nomor 3 saya ambil 1, dan nomor 4 saya nggak ambil. Oke, dapatkan profitnya 102 dan beratnya 30. Jadi dari 3 metode ini dapat dilihat bahwa yang paling menguntungkan adalah metode yang ketiga, dapatkan profit 102. Terus yang soal terakhir nomor 5, dengan menggunakan algoritma Kruskal tentukan MST dari graf ini nih. Sedikit membahas materi tipis. Jadi untuk mencari MST dari graf ini ada 2 konsep dasar algoritma yang digunakan, yaitu algoritma greedy dan algoritma Kruskal. Algoritma greedy, setiap edge dapat ditambahkan sepanjang tidak membentuk cycle. Langkah selesai bila spanning tree sudah terbentuk. Edge itu ininya, garis ini tadi, ini namanya edge. Setiap ujung lah ya. Antara sebenarnya ini sih edge itu, ini sama ini itu namanya edge. Tapi kan nilainya di sini, jadi saya enaknya mikir yang ini aja edge-nya. Terus ide yang kedua itu algoritma Kruskal. Itu kita harus mengurutkan edge-nya dari terkecil sampai ke terbesar. Jadi pengerjaannya itu berdasarkan algoritma Kruskal, tapi konsep dasarnya berdasarkan algoritma greedy. Jadi ini karena pakai algoritma Kruskal, kita buat graf baru atau spanning tree dari graf di atas menggunakan algoritma Kruskal. Kita buatnya itu dari nilai cost atau nilai edge yang paling kecil sampai ke terbesar, tetapi tidak boleh membentuk cycle atau siklus kayak gini. Ini namanya kalau A, B, H sambungin, nah ini siklus namanya nih. Jadi kita nggak boleh entah yang di sininya kita hilangin, sini hilangin, yang penting jangan bentuk siklus, jangan terhubung semua gitu. Sehingga didapatkan yang paling kecil kan H ke G nih 1. Ini kita kerjain dulu H ke G 1. Terus ada 2 nih, G ke F sama I ke C 2 juga kan. G ke F 2, I ke C 2. Terus habis 2 ada 4, CF sama AB. CF AB. Nah. Terus 6, I ke G. Nah, tapi kan sini nggak ada nih. Kenapa? Kalau saya menyambungkan I ke G, dia akan membentuk siklus antara I, G, F, C. Nah, jadi nggak boleh. Jadi I ke G kita lewatin, skip, lanjut ke kos selanjutnya, yaitu yang ketujuh. Ini, I ke H. I ke H juga nggak saya tulis, karena kalau saya sambungin, jadi buat siklus juga dia. Jadi siklusnya itu HICF kan, siklus dia, jadi nggak boleh. Kita skip juga, lanjut. Habis 7 ada yang 8 nih, 8 juga ini. Yang A ke H 8 saya sambungin. Nah yang B ke C nggak saya sambungin, karena kalau kita sambungin buat siklus juga dia, jadi siklusnya itu A, B, C, F, G, H, jadi nggak saya sambungin. Lanjut 8, kemudian 9, D ke E kan. Terus lanjut 10, E ke F. Nah E ke F nya nggak saya sambungin karena buat siklusnya CF ED, jadi nggak saya sambungin. Lanjut ke 11 nih, BH. B ke H juga nggak saya sambungin karena sama lagi membuat siklus, yaitu ABH. Dan terakhir ada 14, dan tetap saya tidak sambungkan antara D ke F 14 karena akan membuat siklus juga. Siklusnya itu C, D, F. Nah, jadi dapatlah hasil akhir spanning tree menggunakan algoritma Kruskal seperti ini. Dan MST-nya atau minimum, saya lupa, kita lihat lagi. MST adalah minimum spanning tree itu 37, dapat dari tambahan semua ini.
4 tambah 8, 12, 13, 15, 19, 21, 28, 37. Jadi MST atau minimum spending tree-nya itu 37. Itu soal terakhir. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.